Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka kembali dalam materi Al-Quran Hadis. Kali ini Pak Rudi akan membahas tentang tajwid dan hadis keutamaan memberi. Sebelumnya saya ingatkan, persiapkan buku paket Al-Wanadis kelas 6. Pastikan ada kurikulum 2019. Pastikan itu ya, sama. Silahkan disimak, dibuka halaman 37. Kita memasuki pelajaran ketiga tentang belajar tajwid. Kemarin Pak Rudi sudah menugaskan untuk menstabilo atau menggarisbawahi kalimat yang penting. Ini sekalian kalian simak saja. Ini langsung dua materi, pelajaran ketiga dan keempat. Mari kita mulai pelajaran kali ini. Belajar tajwid. Di sini ada 3 hukum bacaan. Yang pertama, hukum bacaan tafkhim, tarqiq dan jawazul wajhain. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Seseorang yang membaca Al-Quran harus memperhatikan tajwidnya. Hukum membaca Al-Quran sesuai tajwid adalah fardu ain. Kalau diulangi, mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Membaca Al-Quran sesuai tajwid adalah fardu ain. Beda ya. Di antara hukum bacaan tajwid dalam Al-Quran yaitu tafkhim, tarqiq dan jawazul wajhain. Buka halaman selanjutnya. Langsung ke pengertian tafkhim, tarqiq dan jawazul wajhain. Tafkhim berarti menebalkan. Bacaan tafkhim adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Cara membacanya dengan mengucapkan huruf di bibir atau di mulut yang menjorok ke depan. Ke depan berarti monyong, agak monyong. Mengangkat semua lidah dan menekannya ke langit-langit atas sambil menekankan suara yang cukup kuat. Ini pengertian tafkhim. Tarqiq kebalikannya. Tarqiq berarti menipiskan. Bacaan tarqiq adalah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Cara membacanya dengan mengucapkan huruf di bibir atau di mulut agar mundur sedikit dan tampak agak meringis. Kalau tafkhim tadi menebalkan, ini tarqiq menipiskan. Kalau tafkhim cara membacanya agak monyong, bibirnya ke depan. Kalau tarqiq malah meringis, berarti mundur, kebalikannya. Diingat-ingat. Halaman selanjutnya dibuka, halaman 40. Sekarang jawazul wajhain. Apa itu jawazul wajhain? Yaitu boleh berwajah dua atau boleh menggunakan dua cara. Bacaan jawazul wajhain adalah ra yang boleh dibaca secara tebal atau tafkhim atau secara tipis tarqiq. Jawazul wajhain adalah, kalau diulangi, ra yang boleh dibaca tebal atau dibaca tipis. Itulah jawazul wajhain. Sekarang huruf hijaiyah yang wajib dibaca tebal atau tafkhim ada 7, yaitu kha, shad, dad, ta, za, ghain dan qaf. Huruf 7 itu disebut huruf isti'la. Selain 7 huruf tersebut harus dibaca tipis atau tarqiq.
Pak diulangi, selain 7 huruf tersebut yaitu kha, shad, dad, ta, za, ghain dan qaf dibaca tipis kecuali 3 huruf ini, alif, lam, dan ro. Alif, lam, dan ro ini mempunyai ketentuan sendiri. Pada huruf hijaiyah lam dan ro yang dibaca tebal atau tafkhim, dan ada pula yang dibaca tipis atau tarqiq. Perlu diulangi, huruf lam dan ro ada yang dibaca tafkhim tebal dan ada yang dibaca tipis atau tarqiq. Pada huruf ro, ini ro-nya saja, tadi lam dan ro, ini huruf ro-nya saja, ada yang boleh dibaca keduanya, yaitu atau jawazul wajhain. Ro itu boleh tebal dan boleh tipis. Sekarang langsung ke halaman 41. Huruf isti'la. Sekarang kita membahas huruf isti'la. Taruh diulangi, huruf isti'la tadi ada 7, yaitu kha, shad, dad, ta, za, ghain, dan qaf. Huruf isti'la disebut juga huruf tafkhim karena harus dibaca tebal. Huruf hijaiyah selain 7 seperti kha, shad, dad, ta, za, ghain, dan qaf dibaca tipis kecuali alif, lam, dan ro. Ini ada contohnya, silahkan tabelnya di situ. Untuk bacaan tafkhim pada huruf kha, contohnya udkhuluha, berarti bibirnya agak dimonyongkan. Pada shad wassafati, pada bod faddalna ba'dahum, pada huruf qa wattayyibuna, pada huruf dha inna muntaziruna, pada huruf ghain ghairil maghdubi, pada huruf qaf fal haqqu aqulu. Nah, itu tadi contoh huruf isti'la yang berjumlah 7 dibaca tebal atau tafkhim. Sekarang halaman 42 yang C, langsung lam jalalah. Perhatikan, lam jalalah adalah lam yang terdapat pada lafal Allah. Hukum bacaan lam jalalah ada 2, yaitu tafkhim dan tarqiq. Sekarang kita membahas lam jalalah yang dibaca tafkhim. Lam jalalah harus dibaca tafkhim bila didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Kalau diulangi, lam jalalah harus dibaca tebal apabila didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contoh, lam jalalah yang berharokat, yang sebelumnya didahului harokat fathah, innallaha syahidallahu indallahi Allahumma. Nah, itu yang didahului harokat fathah. Sekarang lam jalalah yang didahului harokat dhammah, Abdullahi, Rasulullahi, Nasrullahi, Nurullahi. Itu lam jalalah yang dibaca tebal. Sekarang lam jalalah yang dibaca tarqiq atau tipis. Lam jalalah harus dibaca tipis atau tarqiq bila sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh.
Kalau tadi yang tebal itu harokatnya sebelum lamnya itu ada harokat fathah atau dhammah, sekarang berharokat kasroh, huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contoh, ini dibaca tipis ya. Alhamdulillahi, tipis agak meringis ya. Bizikrillahi, bismillahi, fidinillahi. Nah itu lam jarar. Sekarang dibuka halaman selanjutnya, halaman 44 yang D, hukum ro. Hukum bacaan ro ada 3, yaitu tafkhim, tarqiq, dan jawazul wajhain. Sekarang kita bahas satu persatu. Ro yang dibaca tafkhim atau tebal, huruf hijaiyah ro yang dibaca tebal atau tafkhim adalah sebagai berikut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 ya. Ingat-ingat, ro yang dibaca tebal 1, ro yang berharokat fathah atau fathah tain, fathah double, fathah tanwin ya. Contoh, rasulan, syakiron. Sekarang ro berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Ruziqna, ghafurun. Sekarang ro sukun didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Ada ro sukun, tapi sebelum huruf ro sukun tersebut ada huruf yang didahului harokat fathah atau dhammah. Contoh, mau qadina, tebal, mau qadina, mursaluna. Sekarang yang keempat, ro sukun bertemu salah satu huruf shad, po, dan qaf. Contoh, labil mirsadi, tebal ya, labil mirsadi. Qirtasun, tebal, qirtasun. Firqatun, tebal. Yang kelima, ro sukun didahului hamzah wasol. Ini ada hamzah wasol. Irhamhuma, tebal. Yang keenam, ro sukun karena wakof, wakof itu berhenti, didahului huruf sukun selain ya, yang sebelumnya ada fathah atau dhammah. Kalau diulangi, ro sukun karena berhenti atau wakof, didahului huruf sukun selain ya, huruf sukunnya selain ya, yang sebelumnya ada fathah atau dhammah. Contoh, wal asr, tebal, wal asr, lafi khusr. Nah, tebal ya. Sekarang ro yang dibaca tipis. Huruf hijaiyah ro yang dibaca tipis adalah sebagai berikut. Ro berharokat kasroh atau kasrotain, tak tanwin. Rijalun, bihurin, rijalun, bihurin, ainin. Ro sukun didahului kasroh. Fasbir, miryatin. Dibalik halaman 46. Ro sukun karena wakof berhenti, yang didahului ya sukun. Khair, qadir, tipis. Ro sukun karena wakof yang didahului huruf sukun dan sebelumnya ada kasroh. Sihr, tipis. Dzikr, tipis. Sekarang ro yang boleh dibaca tafkhim atau tarqiq, jawazul wajhain. Huruf hijaiyah ro yang boleh dibaca tafkhim atau tarqiq atau jawazul wajhain dalam Al-Quran ada 7 lafal, yaitu kullu firqin, boleh tipis, kullu firqin,
Ini ketentuannya baik ketika wakaf maupun wasol. Wasol itu dilanjutkan atau berhenti, boleh dibaca tebal atau tipis. Kullu firqin, kullu firq. Kalau wakaf begitu, kalau wasol kullu firqin. Setelah itu kalimatnya apa? Yang tipis kullu firqin itu. Ainal qibab, tebal, ainal qibab, tipis. Misro atau misro wa mudhur. Nah, ini boleh tebal, boleh tipis. Fa'asri, boleh tebal, boleh tipis. An asri, terserah. Idza yasri, atau kalau dilakukan idza yasri. Nah, itu boleh tebal maupun boleh tipis. Sekarang selanjutnya halaman 48. Ini ada rangkuman. Yang pertama, tafkhim artinya menebalkan. Tarkik menipiskan. Jawazul wajhain berarti boleh tebal, boleh tipis, boleh tafkhim, boleh tarkik. Huruf isti'la harus dibaca tafkhim. Pada huruf lam jalalah, lam yang terdapat pada lafal Allah, boleh dibaca tafkhim dan tarqiq, boleh tebal, boleh tipis. Pada huruf ra terdapat bacaan tafkhim, tarqiq dan jawazul wajhain. Sekarang istilah fardu ain adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang. Fardu ain. Fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh seseorang, yang lain bebas dari kewajiban itu. Apabila ada salah satu atau ada dua atau tiga orang yang sudah melakukan, berarti gugur kewajibannya. Isti'la artinya terangkat, membaca atau membaca huruf dengan cara mengangkat sebagian besar lidah ke bagian atas langit-langit mulut. Jawazul wajhain dibaca dua wajah, menebalkan atau menipiskan bunyi huruf ketika diucapkan. Lam jalalah yaitu huruf lam kembar, ada dua huruf lam kembar dalam lafal Allah. Tafkhim menebalkan bunyi huruf ketika diucapkan. Tarqiq menipiskan bunyi huruf ketika diucapkan. Alhamdulillah kita sudah selesai dengan pelajaran ketiga. Pak Rudi ingatkan, kemarin Pak Rudi suruh ada tugas untuk mengerjakan halaman berapa? 51 sudah dikerjakan ya, dikumpulkan nanti 52 dikumpulkan, dan kemarin ada bab 4 juga mengerjakan halaman berapa kemarin? Halaman 67 sampai 69 nanti dikumpulkan, itu tugasnya untuk menambah nilai. Sekarang hadis tentang memberi. Islam mengajarkan bahwa memberi lebih baik daripada meminta. Terdapat hadis yang menjelaskan keutamaan memberi. Dalam hadis ini, orang yang memberi diumpamakan tangan yang di atas, sedangkan orang yang meminta diumpamakan tangan yang di bawah. Ini yang memberi, ini yang meminta. Nah, atau dibalik, jadi terserah. Yang penting yang di atas posisinya memberi, yang di bawah meminta. Sekarang kita pelajari hadisnya, dibuka halaman 54. Sekarang 56. Ini cuma peta konsep, kata kunci. Sekarang langsung saja ke 56. Nanti dituliskan di rumah, disimak baik-baik. An Abdillah ibni Umar atau An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla wal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiyas sailatu rawahul Bukhari wa Muslim.
Perlu diulangi, silahkan nanti ditirukan. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiyas sa'ilatu rawahul Bukhari wa Muslim. Sekarang kita buka halaman selanjutnya 58. Menerjemahkan hadis tentang keutamaan memberi. Sekarang arti kata atau mufradat ya. An artinya dari, qala bersabda atau berkata, al yadu artinya tangan, al ulya artinya yang di atas, khairun lebih baik, mina daripada, as-sufla yang di bawah, al-munfiqatu yang memberi, as-sa'ilatu yang meminta. Sekarang terjemahannya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu atau disingkat RA berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah yang menafkahkan atau memberi. Tangan yang di atas adalah tangan yang menafkahkan atau yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti dua orang yang meriwayatkan, Bukhari dan Muslim. Sekarang halaman selanjutnya 60. Memahami isi kandungan hadis. Hadis yang telah kita baca tadi menunjukkan keutamaan orang-orang yang gemar memberi. Hadis ini menyebutkan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta, karena pemberi berada di atas penerima, sehingga tangan dia yang lebih tinggi. Orang yang gemar memberi dan menolong orang lain jauh lebih baik daripada orang yang suka meminta-minta. Karena itu kita dianjurkan untuk menjadi orang yang dermawan atau orang yang gemar memberi. Namun perlu diingat, seorang muslim hendaknya mendermakan sesuatu yang kualitasnya baik. Ini ya, kalau mengasih, memberi satu barang atau sesuatu yang diberikan, itu yang mutunya baik atau kualitasnya baik. Jadi jangan memberi barang sisa atau barang yang tidak bisa digunakan lagi. Selain itu, seorang muslim harus berjima dengan niat dan ikhlas. Ini yang kedua ya. Berarti tadi barang yang diberikan harus mutunya baik atau punya baik. Yang kedua, dengan niat yang ikhlas. Tidak boleh berjima dengan niat mengharap pujian dari orang lain. Perbuatan tersebut disebut riya, yang akan membuat pahala hangus seperti api membakar kayu. Orang yang gemar memberi tidak akan rugi, bahkan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji ya, sebutir satu berarti, yang menumbuhkan 7 tangkai. Kalau kamu menanam biji satu di tanah terus tumbuh 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas Maha mengetahui. Ibaratnya kamu memberi 1 rupiah akan dilipat gandakan menjadi 700. Karena apa tadi? 1 tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100, berarti 1 kali
7 kali 100 berarti 700. Kamu menginfakkan 1 rupiah mendapat 700 rupiah. Kalau 10 berarti nolnya tambah 1, 70 ribu. Kalau 100 nolnya tambah 1, 100 itu 700 ribu, dan selanjutnya dilipat gandakan seperti itu. Makanya kalau orang berderma itu pasti akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan tidak akan rugi. Sekarang kebalikannya, kalau kalian mempunyai sifat yang bakhil, pelit, kikir, juga akan mengakibatkan kamu dijauh oleh teman-temanmu. Artinya ada putus tali silaturahim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini menjelaskan tentang sifat bakhil. Kalau dibacakan kamu bisa memberikan. Iyyakum wasyuha fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi amarahum bil bukhli fabakhilu wa amarahum bil qati'ati faqata'u wa amarahum bil fujuri fafajaru. Rawahul Imam Ahmad. Artinya, hati-hatilah kamu terhadap sifat bakhil, karena bakhil telah merusak orang-orang sebelum kalian. Mereka memutuskan silaturahim. Berbuat bakhil dan berbuat maksiat semuanya disebabkan oleh penyakit bakhil ini. Bakhil pelit, kamu tentunya akan dijauhi oleh teman-temanmu. Dan apabila kamu sering berteman atau kamu dalam komunitas atau mungkin di kelas, kok kamu beli sendiri, mungkin teman-temanmu juga nggak ingin dekat kamu. Berarti artinya kan kamu tidak ada silaturahim, berarti diputus silaturahimnya, nggak mau dekat, dan begitu. Hadis yang Pak pada tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, larangan berbuat bakhil, karena bakhil merupakan perbuatan tercela dan sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Bakhil, pelit, kikir itu termasuk perbuatan yang tercela atau tidak terpuji. Harta hanyalah titipan dari Allah. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk saling berbagi dengan sesama manusia. Harta yang didapatkan atau yang kita dapatkan dengan bekerja dan lain sebagainya itu hanya titipan Allah. Allah yang memberi. Kamu sebenarnya tidak mempunyai apa-apa, karena di dunia ini semuanya milik Allah. Bumi milik siapa? Allah. Tumbuh-tumbuhan yang menciptakan siapa? Allah. Jadi semua yang ada di bumi ini semua diciptakan oleh Allah. Kamu menciptakan mungkin meja rapi, meja bahannya dari apa? Dari kayu. Kayu yang menciptakan siapa? Allah. Semua akan ada sangkut pautnya dengan Allah. Atau mungkin besi, HP dan lain sebagainya, semua pasti ada sangkut pautnya tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, perbuatan bakhil atau kikir dapat memutuskan tali silaturahim. Selanjutnya, orang yang bakhil akan dijauhi oleh orang lain. Nah, ini dijelaskan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minal jannah, ba'idum minan nas. Artinya, orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari surga, dan jauh dari manusia. Jadi ada 3 yang menjauhi. Allah menjauhi, surga menjauhi, manusia dan temanmu juga menjauhi. Di samping kita berusaha, kita harus berdoa agar dijauhkan dari sifat bakhil. Rasulullah mencontohkan doa agar kita dijauhkan dari sifat bakhil. Contohnya ini doanya, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila alzaril umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabri. Nah, nanti ini kalau bisa doanya dihafalkan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bakhil,
Aku berlindung kepadamu dari sifat penakut. Aku berlindung kepadamu dari dikembalikan ke usia yang terhina. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan siksa kubur. Alhamdulillah kita sudah mempelajari 2 pelajaran, tajwid dan hadis keutamaan memberi. Sekarang terakhir rangkuman halaman 64 disimak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Pak, ini diulangi lagi ya dari apa yang kita bahas tadi. Ini ada rangkumannya dan simak. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah orang yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Di atas memberi, di bawah meminta. Nek dibalik piye, Pak? Nek ngekekne ngene, nek jipuk ngene. Wis padha wae, artinya itu maksudnya begitu ya Allah. Terus sing ngewahi ngene, yang mengasih begini, terus kamu ngambilnya begini. Berarti yang di atas yang memberi. Berarti ini kan yang meminta tadi. Ini yang ngasih, bukan. Maksudnya itu tangan yang di atas itu diibaratkan bagi orang yang memberi. Umumnya kan orang memberi begini, kalau yang minta kan begini ya. Nah, misalnya ini dibalik begini, ini yang ngasih, terus kamu yang ngambil begini, itu berarti kan nggak umum gitu. Yang kedua, hadis tentang keutamaan memberi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 3. Berderma harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak boleh riak atau pamer. Orang yang berderma akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari Allah. Barang yang didermakan harus barang yang mutunya baik. Jangan berderma dengan barang yang sisa, tidak dibutuhkan lagi. Kita dilarang untuk berbuat bakhil, karena bakhil merupakan perbuatan tercela dan sangat tidak dianjurkan oleh agama Islam. 7. Harta hanyalah titipan dari Allah. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk saling berbagi dan belas kasihan terhadap sesama manusia. Perbuatan bakhil atau kikir dapat memutuskan tali silaturahim. Sekarang istilah dermawan, yaitu pemurah hati atau orang yang suka memberi. Ikhlas, bersih hati atau tulus hati. Kikir, terlampau hemat memakai harta benda atau pelit sekali. Nah, kamu punya uang jajan, kamu dikasih 2.000, kamu hemat sekali, jajannya 100 rupiah, gak habis-habis ya. Mutu, ukuran baik, buruk atau suatu benda. Nafkah, belanja untuk hidup, uang pendapatan, bekal hidup sehari-hari. Silaturahim adalah tali persahabatan atau persaudaraan. Alhamdulillah kita sudah mempelajari pelajaran ke-3 dan ke-4 sekaligus. Ini sekaligus materi semester 1 ya, tapi perlu diulangi. Di semester 1 ini kalian sudah belajar ada beberapa pelajaran. Perlu diingatkan di sini pelajaran yang pertama yang kemarin tentang surah Al-Alaq, kedua surah Al-Qadr, ketiga tajwid, yang keempat hadis tentang keutamaan memberi. Silakan dipelajari kembali 4 bab tersebut. Nanti ujiannya soalnya insya Allah dari 4 bab tersebut. Cukup sekian. Semoga kalian diberi kesehatan. Selalu berdoa agar kita, keluarga kita, teman-teman kita dan keluarga besar SD Takmirul Islam Surakarta beserta wali siswa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari COVID-19. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.